Pilgub Kalsel 2024 ini hanya memungkinkan dua pasangan calon. Bahkan, parpol yang belum memberikan dukungan pada dua pasangan itu bisa terbengkalai nasibnya pada Pilgub 2024. Ini sebabnya. Baiklah, kita mulai dengan informasi perolehan kursi partai politik hasil pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar. Syarat pencalonan untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 6 kursi atau 10,91%. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 7 kursi atau 12,73%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 3 kursi atau 5,45%. Partai Golongan Karya memperoleh 13 kursi atau 23,64%. Partai Nasdem memperoleh 10 kursi atau 18,18%. Partai Buruh tidak memperoleh kursi. Partai Gelombang Rakyat Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 6 kursi atau 10,91%. Partai Kebangkitan Nusantara tidak memperoleh kursi. Partai Hati Nurani Rakyat tidak memperoleh kursi. Partai Garda Republik Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Amanat Nasional memperoleh 6 kursi atau 10,91%. Partai Bulan Bintang tidak memperoleh kursi. Partai Demokrat memperoleh 3 kursi atau 5,45%. Partai Solidaritas Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Perindo tidak memperoleh kursi. Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 1 kursi atau 1,82%. Dan Partai Umat tidak memperoleh kursi. Jumlah kursi anggota DPRD ini sebanyak 55 kursi. Selanjutnya perlu diketahui bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon bila partai politik atau gabungan partai politik memiliki jumlah kursi paling sedikit 20%, sehingga dalam hal ini diperlukan paling sedikit 11 kursi. Pasangan Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawan Nugraha. Partai Golongan Karya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada 19 Juli 2024 sudah resmi menerbitkan 10 surat keputusan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk diusung pada Pilkada 2024. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Partai Golkar mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawan sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Surat rekomendasi diserahkan secara resmi oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kepada Raudatul Jannah bersama Ahmad Rozani Himawan Nugraha, Jumat 19 Juli 2024. Keduanya didampingi Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kalimantan Selatan Supian HK. Pemberian surat rekomendasi kepada pasangan Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawan Nugraha yang dipandang secara pragmatis dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini sebelumnya sudah banyak diprediksikan, di mana Raudatul Jannah adalah istri dari Gubernur Kalimantan Selatan saat ini, yang juga sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun ada juga yang berspekulasi menginginkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar diberikan kepada Hasnur Yadi Sulaiman, kader yang sudah lama, yang sejak kecilnya sudah menjadi kader Golkar, yang saat ini menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Orang tua Hasnur Yadi Sulaiman, Abdus Samad Sulaiman HB, merupakan tokoh besar di Kalimantan Selatan, yang berpuluh tahun berjasa membesarkan Partai Golkar di Kalimantan Selatan sampai sepanjang hidupnya. Partai Gerakan Indonesia Raya. Sesuai laman resmi fraksi Partai Gerindra yang dirilis 17 Juli 2024,
diumumkan bahwa Partai Gerindra telah memutuskan memberikan rekomendasi untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada 2024 untuk 15 daerah. Dari 15 provinsi itu, di dalamnya terdapat Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu surat rekomendasi yang diberikan kepada Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawan Nugraha sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan yang diusung oleh Partai Gerindra. Dalam rilis Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menginformasikan bahwa Partai Gerindra terus melakukan pemetaan atau mapping pemenangan di berbagai wilayah. Dikatakannya bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terus memantau situasi perkembangan politik di daerah-daerah menjelang pilkada. Partai Nasdem. Rekomendasi dari Partai Nasdem lebih awal diberikan kepada pasangan Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawan Nugraha oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, di mana dalam hal ini bakal calon wakil gubernur yaitu Ahmad Rozani Himawan Nugraha yang diusung ini adalah kader Partai Nasdem yang menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan. Surat rekomendasi dari Partai Nasdem sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Selatan ini diserahkan oleh Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Willy Aditya di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin, 3 Juni 2024. Dari informasi sebelumnya bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, dan Partai Nasdem memiliki jumlah dan persentase kursi sebagai berikut. 1. Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki 7 kursi atau 12,73%. 2. Partai Golongan Karya memiliki 13 kursi atau 23,64%. Dan 3. Partai Nasdem memiliki 10 kursi atau 18,18%. Akumulasi kursi dari ketiga parpol tersebut sebanyak 30 kursi atau sebanyak 54,55%. Lebih dari cukup untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan. Pasangan Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman. Partai Amanat Nasional. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur di 8 provinsi yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional pada Pilkada 2024. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan dalam rangkaian acara Rakernas 4 Partai Amanat Nasional di DPP PAN, Jakarta Selatan, Sabtu 29 Juni 2024. Salah satu dari 8 provinsi yang diberikan surat rekomendasi sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh Partai Amanat Nasional adalah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu pasangan Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Partai Demokrat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada Jumat 19 Juli 2024 memberikan surat rekomendasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di 6 provinsi yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada 2024. Salah satu dari 6 provinsi itu adalah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu kepada pasangan Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Penyerahan surat rekomendasi langsung diserahkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat 19 Juli 2024. Dalam penyerahan rekomendasi itu, pasangan Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan, Ibnu Sina.
Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman sudah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Kepastian tersebut dibeberkan oleh Muhyiddin saat acara penyerahan surat rekomendasi dari Partai Demokrat kepadanya di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat 19 Juli 2024. Sinyal akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera bagi pasangan Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman ini sebenarnya sudah terbaca pada saat Muhyiddin menyerahkan berkas pendaftaran di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu 11 Mei 2024 sebelumnya. Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Afrizaldi, saat itu menyampaikan bahwa antara Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera adalah sahabat yang diharapkan bisa berlanjut membangun Kalimantan Selatan. Dalam catatan sejarah, 2 edisi terakhir Pilgub Kalsel, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera memang selalu satu koalisi. Dari informasi sebelumnya bahwa Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat memiliki jumlah dan persentase kursi sebagai berikut. 1. Partai Keadilan Sejahtera memiliki 6 kursi atau 10,91%. 2. Partai Amanat Nasional memiliki 6 kursi atau 10,91%. Dan 3. Partai Demokrat memiliki 3 kursi atau 5,45%. Akumulasi kursi dari ketiga parpol tersebut sebanyak 15 kursi atau sebanyak 27,27%. Lebih dari cukup untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan. Belum menentukan sikap. Sampai tayangan ini dibuat, masih tersisa 3 partai politik yang belum memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan. Partai Kebangkitan Bangsa. Belum ada kabar kapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa akan mengeluarkan rekomendasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal, saat dibukanya pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, terdapat sejumlah nama yang telah melakukan pendaftaran di Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak hanya 2 pasangan yang disebutkan sebelumnya, yaitu pasangan Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawanugraha, maupun pasangan Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman, tetapi ada pula mantan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Selatan, Zairullah Ashar, dan ada pula nama Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal yang sama terjadi pula di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejumlah nama pelamar saat pendaftaran lalu sudah lama dikirimkan pihaknya ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat pendaftaran lalu, nama pelamar ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan antara lain pasangan Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawanugraha, Denny Indrayana, Zairullah Ashar, dan Anang Syahfiani. Memang, sampai saat ini, untuk sebagian besar daerah di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih sangat minim mengeluarkan surat rekomendasi untuk pasangan Pilgub Pilkada 2024 ini. Partai Persatuan Pembangunan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan belum juga menurunkan surat rekomendasi untuk Pilgub Kalimantan Selatan ini. Informasinya sudah melakukan komunikasi politik dengan pasangan yang sudah dapat dipastikan akan berlaga di Pilgub Kalsel 2024 ini.
yaitu pihak dari pasangan Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawan Nugraha dan pihak dari pasangan Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman. Kabarnya, rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan akan diterbitkan bulan Agustus nanti. Dari informasi sebelumnya bahwa Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan memiliki jumlah dan persentase kursi sebagai berikut. 1. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 6 kursi atau 10,91%. 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki 3 kursi atau 5,45%. Dan 3. Partai Persatuan Pembangunan memiliki 1 kursi atau 1,82%. Akumulasi kursi dari ketiga parpol tersebut sebanyak 10 kursi atau sebanyak 18,18%. Tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, bila partai politik yang belum memberikan dukungan ini membentuk poros tersendiri untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan, tidak memungkinkan. Karena akumulasi jumlah kursi dari gabungan partai politik yang ada hanya 10 kursi atau sebanyak 18,18%, kurang dari 11 kursi atau kurang dari 20%. Disinilah sebabnya, mengapa Pilgub Kalsel 2024 ini hanya memungkinkan 2 pasangan calon. Lalu, bagaimana dengan 3 parpol ini? Selanjutnya, bisa saja mendukung salah satu dari 2 pasangan calon yang ada. Tetapi perlu diingat dalam konteks politik pencalonan, mereka sudah relatif tidak memerlukan. Sekali lagi, relatif tidak memerlukan. Hukum pasar pun jadinya bisa berlaku di sini, di mana harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Meskipun dalam konteks lain, misalnya untuk keperluan akomodasi atau kemegahan kandidasi dari pasangan, bisa saja hal ini dibuat menjadi alasan permintaan, sehingga memungkinkan adanya penawaran. Soal harga atau posisi tawar, tentu saja bisa berbeda. Masak sama, sih. Demikianlah ulasan kali ini terkait dinamika pencalonan pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan lebih lanjut bisa saja terjadi seiring dinamika politik yang tengah berlangsung. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Bila berkenan, mohon masukannya dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.